Selamat datang di konferensi pers Grup Song. Dalam konferensi pers ini, saya akan secara resmi menyerahkan Grup Song kepada putra bungsu saya, Lu Heng, untuk dikelola. Saya harap kalian semua akan menjaganya. Sekarang silakan sambut putra bungsu saya, Lu Heng, untuk memberikan pidato. Jaga bicaramu. Tuan Lu, semua orang tahu Anda adalah pria terkaya di Haicheng. Banyak pewaris wanita kaya ingin menikahi Anda. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang itu? Tuan Lu, saya dengar bahwa bertahun-tahun lalu Anda adalah seorang yatim piatu di panti asuhan. Lain karena Anda diadopsi oleh keluarga Song, Anda memiliki segalanya. Apakah rumor itu benar? Tolong jawab, Tuan Lu. Mengenai rumor baru-baru ini, aku ingin kau mati. Sekarang aku menderita kanker, dan aku tidak punya waktu lama untuk hidup. Aku akan mati dengan sengsara, dan kau juga tidak akan selamat. Aku ingin kau mati. Kenapa harus kau? Demi keadilan, di depan kalian, saya menempatkan beberapa kotak dengan nomor yang berbeda. Di dalam setiap kotak, ada kenang-kenangan yang berbeda. Setiap orang akan menemukan keluarga baru mereka sesuai takdir. Apakah aku tidak mati? Kotak hadiah. Aku telah terlahir kembali ke hari aku diadopsi oleh keluarga Song. Lu Heng, Li Xu, kenapa kalian berdua berdiri di sana? Ayo ambil hadiah. Di kehidupan ini, selama aku tidak memilih kotak nomor 1 keluarga Song, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Baik. Aku mau yang ini. Mengapa Li Shu begitu bersemangat? Dia bahkan memilih hadiah keluarga Song. Mungkinkah dia juga berinkarnasi? Emas, sungguh. Lu Heng, di kehidupanmu yang lalu, kamu hanya beruntung dan memilih keluarga yang baik. Di kehidupan ini, aku akan ambil kotak keluarga Song dulu, dan kekayaan serta kemuliaan keluarga Song akan menjadi milikku. Tuan Lu, aku agak cemas. Maaf. Aku hanya bersemangat untuk diadopsi. Kau tidak keberatan, kan? Tidak ada apa-apa. Sudah aku bilang, kita seperti saudara. Li Shu, apakah menurutmu memilih keluarga Song akan memberimu kekayaan dan kehormatan yang tak berujung? Tidak. Ini hanyalah jebakan manis untuk menjebakmu menuju kehancuran. Semua yang kau miliki sudah diberi harga. Apa yang menantimu akan 1000 kali lipat pembayaran kembali. Sudah kukatakan padamu untuk menyelesaikan lebih awal hari ini. Sekarang kita pergi ke panti asuhan dan kita akan terlambat. Sebagai orang terkaya di Haicheng, di acara amal, aku tidak bisa bersikap sombong, kan? Ya, haruskah kita benar-benar menyembunyikan identitas kita dari anak kita? Keluarga Zhou kita memiliki bisnis yang sangat besar. Memilih ahli waris tentu memerlukan seleksi yang hati-hati. Selain itu, kedua putri sibuk bekerja setiap hari dan tidak peduli pulang ke rumah. Sebelum anak kita dewasa, dia harus hidup sederhana untuk membentuk karakternya. Sudah diputuskan. Baik, ayo pergi. Ketua, ini adalah pakaian yang Anda pesan. Ya, Sayang, bersabarlah denganku untuk saat ini. baik. Ya, kita harus memainkan peran sepenuhnya. Jadi beca ini, bisakah kamu masih mengendarainya? Ya, itu teman lamaku. Baik. Wow, ini benar-benar emas. Keluarga ini pasti sangat kaya. Ya, ini jauh lebih baik dari buku ceritaku. Li Shu, kamu sangat beruntung. Lu Heng, kamu satu-satunya yang tersisa, yang belum memilih. Pilih satu sekarang. Di kehidupan masa laluku, aku diadopsi oleh keluarga Song, menjadi pion dalam permainan bisnis mereka, dan menderita kesulitan yang tak berujung. Mereka membuatku mewarisi perusahaan yang penuh celah, berharap menguras setiap tetes nilai terakhir dariku.
Di kehidupan ini, aku hanya berharap menemukan keluarga yang baik, ya, dan merasakan kehangatan keluarga. Tuan Lu, ayo pilih yang ini. Kurasa pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Ini adalah hadiah yang disiapkan oleh orang tua angkat Li Shu dari kehidupan sebelumnya. Tuan Lu, kenapa tidak kau buka? Apa kau marah padaku? Di kehidupan sebelumnya, aku memilih kotak ini diadopsi oleh seorang buruh miskin dan dipaksa melarikan diri. Lu Heng, aku ingin kau mengalami penderitaan yang sama sepertiku dan tidak pernah bangkit lagi. Bagaimana mungkin? Kalau begitu cepat buka, semua orang ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Ya, Tuan Lu Heng, cepat buka dan lihat. Barang bagus apa yang ada di dalamnya. Lu Heng, cepat buka, semua orang menunggu. Ya, ternyata hanya sepotong kayu. Ya ampun, ini lebih buruk dari pilihanku. Ternyata ada sesuatu yang lebih tidak berharga dari milikku. Sekilas, pasti dari keluarga miskin. Mulai sekarang, bagaimana aku bisa mendapat keuntungan? Bodoh sekali. Bahkan tidak bisa memilih hadiah. Maaf Tuan Lu, meskipun hadiahmu tidak seberharga milikku, di rumah mereka kau tidak akan pernah harus khawatir tentang dingin. Hei, lihat. Bukankah itu kotak kita? Apakah menurutmu anak ini akan memilih kita? Aku juga tidak yakin tentang itu. Hadiah kita jauh lebih buruk daripada yang lain. Kudengar bahwa di kehidupan sebelumnya, Nico diadopsi dan kemudian melarikan diri. Pasangan itu tidak pernah menyerah mencarinya. Pada akhirnya, mereka datang kepadaku untuk bertanya tentang dia, untuk melakukan hal sejauh itu, untuk seorang anak angkat, seseorang yang penuh cinta dan kesetiaan. Namun masih ada orang yang tidak menghargai itu. Tidak gila power. Aku cukup menyukainya. Bagus, baik. Aku mau yang ini. Bodoh sekali. Aku ingin melihat apakah kau masih bisa tertawa saat kau tahu bahwa orang tua angkatmu hanyalah petani. Baiklah, semuanya jaga baik-baik hadiah kalian. Nanti aku akan mengajakmu bertemu keluarga barumu. Anak-anak, masuklah. Lisu, Ayah, Ibu, Kau panggil aku apa? Tuan Song. Dialah yang mendapat hadiah yang kau siapkan. Namanya Li Shu. Dia terlihat cukup pintar. Hampir layak masuk ke dalam keluarga Song kami. Lu Heng, mereka adalah keluarga Anda. Silakan. Tuan Lu, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka orang tua angkat Anda begitu buruk. Mulai sekarang, berapa banyak kesulitan yang harus Anda tanggung? Direktur Zhou, jadi sembarang orang bisa mengadopsi seorang anak akhir-akhir ini? Nyonya Song, saya tidak punya pilihan. Bagaimanapun, sekarang orang-orang seperti Anda dan Tuan Song, orang yang luar biasa, sangat jarang ada. Nak, seperti yang kau lihat, kami hanyalah petani. Jika Anda tidak bersedia, kami tidak akan memaksa Anda. Hei, tidak. Tuan Lu, jika Anda mundur seperti ini, itu tidak adil bagi kita berdua. Di kehidupan sebelumnya, saya berakhir mati secara tragis. Jadi sebaiknya saya setuju dengan pasangan ini. Setidaknya, saya perlu dipilih arwah yang stabil. Saya sudah bilang padamu, jangan terlalu dramatis. Lihat sekarang, anak yang hampir kita dapatkan akan lepas. Yuan tidak bersedia. Kami tidak akan memaksa Anda. Pak dan Bu, saya bersedia kembali dengan Anda. Pak dan Bu, saya bersedia kembali dengan Anda. Bagus sekali. Anak baik, kau bersedia menerima kami sebagai orang tuamu? Tidak apa-apa menjadi miskin. Aku punya tangan dan kaki sendiri. Asalkan aku bekerja keras, hidup pasti akan semakin baik. Tuan Lu,
Kau tidak boleh menyesal. Tentu saja aku tidak akan pernah menyesal. Sudah kubilang, putra kita tidak akan lari. Baik. Dalam hidup ini, akhirnya aku bisa mendapatkan yang kuinginkan, memiliki rumah yang sesungguhnya. Ayah, Ibu, apakah kita harus pakai ini juga? Ya, Ayah. Aku adalah CEO grup Cingkong. Kakakku adalah Dewi Medis. Nah, kami semua adalah tokoh terkemuka. Bagaimana bisa kami berpakaian seperti ini? Tidak ada diskusi. Ganti baju cepat. Pergi jemput adikmu. Hati-hati. Tuan Lu, bagaimana dengan orang tua angkatmu? Mereka tidak datang, kan? Aku bisa mengerti. Lagi pula mereka dari desa. Mereka tidak mampu membesarkan anak. Becak, kenapa begitu bersemangat? Mereka bahkan tidak punya mobil. Bagaimana mereka bisa hidup dengan baik? Kurasa di masa depan, mereka hanya mampu membeli motor. Mereka tidak mampu membiayai sekarang, bukannya berarti mereka tidak mampu membiayai di masa depan. Asalkan seluruh keluarga bekerja keras, hidup pasti akan semakin baik. Kau jangan khawatir tentang aku. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir padamu? Orang tuaku adalah miliarder. Mereka datang dengan becak. Ini terlalu kumuh. Dengan kondisi seperti itu, mereka tetap datang untuk mengadopsi seorang anak. Heng, sudah lama menunggu. Apakah kamu kedinginan? Maaf, Tuan. Jalannya sangat berlumpur. Maaf telah membuatmu menunggu. Ya, sepeda rodanya sulit dikendarai di jalan. Omong-omong, kemari, biar ku perkenalkan. Ini kakak tertuamu, Zhou Wen. Ini kakak keduamu, Zhou Miao. Halo, Wen. Halo, Miao. Ayo pulang. Orang tuaku ada di sini. Lihat, Mbak. Semuanya mengendarai mobil mewah untuk menjemputku. Kalian sangat kumuh. Bagaimana bisa kalian hidup enak? Hei Kak, aku di sini. Sepeda roda 3 siapa ini? Menghalangi jalan? Ambil barangmu, ayo pergi. Jangan terburu-buru, minum dulu susuku. Bukankah tidak pantas minum di sini? Minumlah, masih panas. Bagaimana rasanya? Enak kan? Aku khusus menyimpannya untukmu. Ya, enak. Apa bagusnya susu itu? Daripada kamu tak punya kek. Jika kamu tidak datang ke sini sekarang, pulang saja sendiri. Berantakan sekali. Pulang. Kita sampai, nah ini rumah kita. Heng, bajumu basah kuyup. Ayo, ganti baju. Ayah, apa kita benar-benar akan tinggal di sini? Ya. And that my friends like trip sets. That dia terlihat seperti tempat tinggal. Pak, bagaimana jika kita menakuti kakak? Pak, maka tidak sepadan kan? Kalian berdua, apa yang kalian bicarakan? Ibu belum berkata apa-apa. Apa yang kalian berdua keluhkan? Hei, sungguh. Apakah ini akan menakutinya? Pergi? Pelit dikatakan. Mungkin. Ayo pergi. Cantik sekali. Enak, terima kasih, Bu. Anak baik, jangan sungkan sama aku. Heng, lihat tempat ini sedikit. Di sisi yang miskin dan tidak bisa dibandingkan dengan lingkungan panti asuhan. Kau... Kakak menggeleng. Ya, dia pasti menyesal. Ibu, ayah, rumah ini agak reot, tapi tidak apa-apa. Aku belajar desain kayu. Nanti, aku akan membuat beberapa furniture baru, akan lebih nyaman untuk ditinggali. Benarkah? Heng, kau tahu cara melakukannya? Aku hanya tahu sedikit. Nanti, aku akan butuh bantuanmu untuk membantu aku memilih beberapa kayu yang terjangkau. Tidak masalah. Heng, kau bekerja sama pasti akan membuat hidup lebih baik. Omong-omong, aku menyiapkan beberapa hadiah untukmu. Ambil kotakmu yang dulu. Oke, aku ambil.
Buka kotaknya. Bukannya Ibu, ayah, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Heng, ambillah saja. Ibumu menyiapkan ini khusus untukmu. Lihat milik kakak perempuan tertuamu dan milik kakak perempuan keduamu. Mereka cocok bersama. Sekarang coba pakai. Itu dia. Mulai sekarang, kalian adalah satu keluarga. Keluarga kita benar-benar kesulitan, jadi aku harus segera bertindak dan menghasilkan uang. Halo, ini kiriman Anda. Tolong beri ulasan yang baik. Baik, terima kasih. Baik. Lu Heng, setelah bertahun-tahun di pedesaan, akhirnya kau jadi kurir? Hei, baik. Aku akan ke sana dalam 5 menit. Hei, ayah, di jamuan besok, bolehkah aku mengundang satu orang lagi? Hal sepele seperti itu. Jangan ganggu aku. Halo. Oke. Kirimi aku lokasinya. Aku akan mengantarnya tepat waktu. Bos itu memberiku pekerjaan sampingan, hanya mengantar beberapa buah dan sayuran. Dia memberiku biaya pengiriman, catering. Juan? Bagus. Ya, Aku akan mengisi daya sepeda listrik dulu. cepat. Ayo. Keluarga Song benar-benar keluarga bangsawan. Mengadakan jamuan sebesar ini. Aku juga dengar Nona Song akan bekerja sama dengan grup Cingkong segera. Halo. Boleh aku tanya, siapa yang harus kuhubungi untuk menandatangani penerimaan buah hotel dan sayuran? Buah dan sayuran biasanya masuk ke dapur belakang. Yah, bukankah itu Lu Heng? Ya, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Bagaimana kabarmu jadi kurir? Lu Heng, tanpa dukungan keluarga Song, di kehidupan ini, kamu hidup sengsara. Apa datang untuk mengantar sayur? Kamu yang memesan ini? Acara amal hari ini untuk panti asuhan Pingan. Kamu datang ke sini hanya untuk membawa sayuran ini? Bukankah itu terlalu sederhana? Lu Heng, apa maksudmu? Apakah kamu mencoba mempermalukan panti asuhan kami dengan membawa sayuran dan buah? Tuan Se, bagaimana kamu bisa begini? Pantasan. Lu Heng, nah, kamu hidup terlalu kumuh sekarang, kan? Tidak sesantai kamu sih. Kenapa kamu repot-repot untuk menjebakku? Tapi kamu melakukan ini beberapa tahun terakhir, pasti kamu hidup baik, kan? Tentu saja aku hidup baik. Keluarga Song kami adalah klan terhormat, bukan sesuatu yang orang kampung sepertimu dapat menandingi. Aku bilang, orang tuaku telah bersusah payah untuk membesarkanku. Ya, lagi pula pestamu belum tiba. Ketika keluarga Song mengadakan pesta ulang tahun untukmu, kau akan mengerti betapa konyolnya dirimu sekarang. Aku harap saat itu kau masih bisa tersenyum seperti sekarang. Apa yang kau gumamkan? Jadi bagaimana jika kau miskin? Wajahmu cukup cantik. Kenapa tidak ikut denganku? Saya jamin Anda akan makan enak dan minum enak. Nona Song, tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Kau hanya keras kepala. Tunggu. Gala hari ini untuk mengumpulkan dana untuk panti asuhan Ping An. Apakah kau pergi begitu saja? Shu, kenapa kau mempertahankan orang ini di sini? Selain itu, selama bertahun-tahun, berkat bantuan terus-menerus dari Shu, panti asuhan telah mencapai begitu banyak. Keluarga Song bahkan secara khusus mengadakan jamuan seperti ini. Shu, kau adalah dermawanku. Hahaha.
Uang kecil ini bagi keluarga Song hanyalah setetes air dalam lautan, tidak perlu disebutkan. Ya, keluarga Song kami tidak seperti orang-orang tak tahu malu. Kau tinggal di panti asuhan bertahun-tahun, kau hanya mengirim sayuran. Orang gagal ya orang gagal. Nona Zhou, Satpam melihat Tuan Lu di bawah. Dia sepertinya tinggal untuk jamuan panti asuhan Pingan. Panti asuhan Pingan adalah tempat kakakku dibesarkan. Berikan perintah untuk menyiapkan hadiah besar atas namanya. Direktur Zhou, kau tahu situasi keluargaku? Orang tuaku bertani. Ya, jadi aku benar-benar tidak punya banyak uang. Tapi buah dan sayur ini, aku bisa membeli... Hei, cukup. Lu Heng, kau terus mengirim barang murahan ini. Sungguh memalukan. Lu Hang, kamu hanya seorang kurir. Siapa tahu sayuran ini enak atau tidak. Bagaimana jika kau punya niat buruk karena iri hati dan menimbulkan masalah? Lu Heng, apa maksudmu dengan ini? Bukankah aku sudah memperlakukanmu dengan baik? Apakah kau mencoba menjebakku? Direktur Zhou, bagaimana? Mungkin aku menjebakmu? Masih membantah? Pecundang, lihat sekeliling. Semua orang di sini adalah seseorang yang bahkan tidak bisa kau raih dalam mimpi. Hidup seperti ini, kau mempermalukan panti asuhan kita. Lu Heng, aku peringatkan kamu, jika kau mempermalukanku dan merusak reputasiku atau menghalangi sumbangan untuk panti asuhan, aku tidak akan melepaskanmu. Keluar dari sini sekarang. Direktur Wang, Anda di sini. Direktur Zhou, ini adalah hadiah murah hati yang disiapkan untuk panti asuhan oleh tuan muda dari grup Cingkong. Dana 100 juta, satu gedung, perpustakaan, taman bermain, lapangan basket, masing-masing satu. Kita dapat jackpot. Nona kedua keluarga Zhou secara khusus memerintahkan saya untuk mengirimkan ini atas nama tuan muda secara pribadi. Nona kedua Zhou, Trace CEO Wanta Hangul yang mengguncang dunia bisnis di usia yang begitu muda. Tuan muda, sejauh yang aku tahu, keluarga Zhou yang terkaya hanya memiliki 2 putri. Tidak ada putra. Benar. Satu-satunya descent yang bisa disebut tuan muda adalah Xu. Mungkin benar untuk Xu? Pasti. Keluarga Song juga keluarga bangsawan terhormat. Mungkinkah putri kedua keluarga Zhou menyukai Xu dan datang untuk mengambil hati? Apa yang kau tertawakan? Mungkin untukmu, orang yang mengantar pesanan makanan? Saat itu, keluarga Song cukup baik untuk mengadopsi Xu. Panti asuhan tidak akan seperti sekarang tanpa keluarga Song. Dan juga terima kasih kepada Xu. Direktur, kemampuanmu dalam menyesuaikan diri sudah meningkat pesat. Apakah kami semua anak-anak dari panti asuhanmu ataupun alat untuk mengambil muka pada yang berkuasa? Kau jangan bicara sembarangan di sini. Saat kau menemukan keluarga untuk anak-anak itu, bukankah kau menerima imbalan? Aku pikir orang sepertimu sama sekali tidak layak menjadi direktur kami. Kau dasar pecundang, berhenti memfitnahku di sini. Penjaga, bawa dia pergi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lu Heng, aku ingin kau menderita 10 kali, 100 kali penghinaan yang kuderita di kehidupan sebelumnya. Lepaskan aku. Kalung ini persis sama dengan yang sudah di keluarga terkaya. Kalung ini persis sama dengan yang ada di keluarga terkaya. Dia ternyata memiliki kalung yang sama dengan orang terkaya. Nona Zhou, Tuan Lu sedang diintimidasi oleh keluarga Song. Apa? Keluarga Song benar-benar berani sekali. Sepertinya mereka tidak takut mati. Ketua dan Nona Zhou Wen mengetahuinya dan sudah dalam perjalanan. Ayo pergi. Lepaskan. Dia hanya seorang kurir. Bagaimana mungkin dia punya hubungan dengan orang terkaya? Kau pasti salah. Nona Song, aku pernah menghadiri jamuan sebelumnya dan mendengar orang lain berbicara tentang kalung ini.
Aku bahkan melihat fotonya. Itu persis sama. Tunggu. Apa yang kau lakukan, ini diberikan oleh orang tuaku, kembalikan. Seorang anak dari keluarga petani mampu membeli kalung giok? Pasti itu curian. Sebuah keluarga yang sangat miskin hanya bisa memberi balok kayu sebagai hadiah. Barang bagus apa yang bisa mereka hasilkan? Gerombolan bodoh. Kalung ini adalah tanda dari pewaris keluarga Zhou. Berani mereka menggertak keluarga Zhou, mereka mencari kematian. Tuan Zhou kendarai lebih cepat. Ini giok palsu. Gerombolan bodoh menganggapnya serius. Lu Heng, kau tidak sengaja membeli kalung palsu untuk berpura-pura menjadi anak lelaki orang terkaya untuk pamer kan? Tapi kau terlalu bodoh. Orang terkaya tidak punya anak laki-laki dan kau masih ingin menggunakan nama keluarganya untuk menipu orang di sini. Pecundang tetaplah pecundang. Tidak mungkin, serahkan kalung itu sekarang. Apa? Semua ada konsekuensinya. Kau menggunakan nama orang terkaya untuk menipu dan kau berharap bisa lolos tanpa cedera? Haha, konyol. Kita semua mitra bisnis dari orang terkaya. Hari ini kita harus memberimu pelajaran. Nona Song, kau yang mengatakannya. Berikan aku kalung itu, dan aku akan pergi sekarang. Aku bisa mengembalikannya padamu, asalkan kau berlutut dan minta maaf. Kalau begitu aku akan mempertimbangkannya. Terus bermimpi. Kau tidak berhak untuk bernegosiasi denganku sekarang. Hari ini kau akan berlutut, apakah kau mau atau tidak? Seseorang bawakan anggurnya. Lu Heng, kau belum pernah melihat anggur sebanyak ini sebelumnya kan? Hari ini aku akan bermurah hati dan membiarkanmu minum sepuasnya. Beraninya kau meludahiku? Apa kau tidak takut? Aku akan memanggil polisi dan menangkapmu. Hahaha. Panggil polisi? Ini wilayah keluarga Song. Firmanku adalah hukum di sini. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dia hanya seorang kurir. Mungkin hanya terpesona sejenak. Mungkin kita sebaiknya membiarkannya? Lupakan. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku sudah sangat bermurah hati, tidak menenggelamkannya di sungai, hanya membuatnya berlutut dan meminta maaf, dan kemudian minum semua anggur ini. Hak apa yang kau miliki untuk menghinaku? Lalu apakah kau masih menginginkan barang-barang ini atau tidak? Tidak. Wen, kau di sini? Hang sedang diintimidasi oleh mereka. Ayo, tidak satu pun dari mereka bisa kabur. Itu dari orang tuaku, hadiah untukku. Apapun yang terjadi, aku harus melindunginya. Baiklah. Ku akan minum. Bagus. Sekarang, bisakah kau berikan kalungnya? Sayangnya, ini masih jauh dari cukup. Lalu apa yang harus kulakukan? Sederhana, minumlah sebanyak yang kubuka. Minum seperti ini bisa merenggut nyawanya. Tangkap dia. Minum. Nona Zhou, di sana. Cepat. Kupikir kau lebih keras dari ini. Untuk batu giok jelek seperti ini, kau bahkan tidak melawan. Ini hampir membuatku kasihan padamu. Dia masih bisa berjalan setelah itu. Sekarang, bisakah kau berikan barang itu? Mau? Kalau begitu ambil sendiri. Siapa yang berani menyentuh tuan muda keluarga Zhou?
Heng. Heng. Siapa kau? Kau... Berani kau? Keluarga miskin berani datang ke jamuan keluarga Song untuk membuat masalah? Kak, jangan gegabah. Keluarga Song memiliki kekuatan besar. Kita orang biasa, tidak bisa melawan mereka. Heng, jangan khawatir. Dengan kami di sini hari ini, orang-orang ini tidak akan bisa mengintimidasimu di sini. Omongan besar, mungkinkah mereka sungguh orang penting? Mungkinkah mereka lebih berkuasa dari keluarga Song? Di seluruh Haicheng, selain keluarga Zhou terkaya, siapa yang bisa melawan keluarga Song? Wen dan Miao tidak tahu. Betapa tidak tahu malunya keluarga Song. Jika kita terus bertarung, kita bertiga hari ini mungkin akan berakhir di sini. Wen dan Miao, mungkin kita harus pulang dulu. Jangan buat orang tua kita khawatir. Berhenti. Kau menamparku dan masih ingin pergi? Tepat. Berdandan seperti itu, kamu pikir kamu lebih hebat dari orang lain? Sekelompok orang kampungan. Kamu bahkan tidak layak untuk membawa sepatu keluarga Song. Dan kamu berani memukul putri keluarga Song? Kupikir kamu mencari masalah. Lu Heng, kamu berani memukulku? Hajar dia. Ada apa dengan keributan ini? Memalukan. Benar-benar memalukan. Hari ini, Pak Zhou akan datang untuk menandatangani kontrak dengan grup Song kita. Jika kamu menyinggung orang terkaya itu, bisakah kamu menanggung akibatnya? Ayah, dua orang kampungan inilah yang datang ke pesta kita untuk membuat masalah. Song Guofeng kan? Keluarga Songmu menindas kami seperti ini. Keluarga Zhou tidak akan bekerja sama denganmu. Berani sekali. Siapa kau kira dirimu? Berani menghina keluarga Zhou? Orang terkaya Pak Zhou yang kau sebut adalah ayahku, CEO Grup Zhou, yang akan menandatangani kontrak denganmu hari ini, unnatural aku. Wanita ini gila. Dia mengamuk di sini. Ayah, anak ini adalah orang yang diadopsi oleh dua petani dari panti asuhan. Saat itu orang tuanya mengendarai becak untuk menjemputnya. Tuan Song, mereka adalah keluarga miskin dari dulu, berpura-pura menjadi keluarga terkaya, dan datang ke sini untuk menipu. Ayah, karena kita bertemu mereka, kenapa tidak selesaikan di sini sebagai hadiah sambutan untuk Tuan Zhou? Jika begitu, kerjasama kita dengan Tuan Zhou akan menjadi mudah, kan? Baik, kau punya nyali. Berani menyamar sebagai keluarga terkaya. Yuan, laporkan semua yang mereka lakukan hari ini kepada Tuan Zhou. Selanjutnya saya menyatakan bahwa mulai hari ini, perusahaan manapun di Haicheng yang menyediakan pekerjaan bagi mereka tidak akan pernah lagi bekerja sama dengan keluarga Song. Perusahaan manapun di Haicheng yang menyediakan pekerjaan bagi mereka tidak akan pernah lagi bekerja sama dengan keluarga Song. Tuan Song benar-benar serius kali ini. Sudah selesai. Hanya pemblokiran oleh Tuan Song cukup untuk membuat mereka menderita. Ketika Tuan Zhou turun tangan, apalagi Haicheng, tidak akan ada tempat di seluruh negeri bagi mereka untuk berdiri. Sudah selesai apa yang bisa kulakukan? Wen dan Miao begitu tenang. Mungkinkah mereka benar-benar memiliki senjata rahasia yang mereka sembunyikan dariku? Mungkinkah bahwa orang terkaya Zhou yang mereka sebutkan benar-benar ayah angkatku? Tidak. Di kehidupan sebelumnya, orang tua angkat Li Shu datang kepadaku dan aku tidak pernah mendengar berita apapun tentang orang terkaya yang mencari putranya. Wen dan Miao hanya memanfaatkan momentum. Jika kau punya masalah, hadapi aku. Jangan sakiti keluargaku. Arahkan kemarahanmu padaku. Jangan sakiti keluargaku. Cepat, ini semua salahmu. Kamu bersikeras berpura-pura miskin. 3 anak kita sedang dibuli oleh orang lain. Jika benar-benar terjadi sesuatu, aku tidak akan hidup lagi. Oh, aku tidak menyangka hal ini terjadi. Kamu bilang, cepatlah mengemudi. Hahaha, beraninya kau menipu sebagai orang terkaya? Bahkan jika aku menghancurkan kalian semua sampai mati hari ini, gak ada yang berani bicara sepatah kata pun. Melawanku? Kau punya nilai apa untuk membuatku melepaskan mereka? Orang-orang ini cukup menarik. Aku dengar orang terkaya Zhou dan istrinya memiliki beberapa fetish khusus. Mereka sering terlihat berhubungan intim dengan orang kampungan kelas rendah. Jika kita kirim mereka ini,
mungkin mereka benar-benar berhasil. Jika kau ingin aku melepaskanmu, aku akan mencari cara untuk mengirimmu kepada orang terkaya Zhou dan istrinya. Kau pikirkan cara untuk merayu mereka dan simpan buktinya. Serahkan padaku, dan aku akan melupakan masa lalu. Ayah. Kau tidak tahu malu? Kalau keluarga Song, inginkah dia semua trik kotor yang kalian miliki? Dia berani memukul Tuan Song. Sudah berakhir. Song Gofeng tidak punya hati nurani. Dia benar-benar keji. Dia tidak akan melepaskan ini dengan mudah. Aku tahu orang yang ingin kau targetkan adalah aku. Katakan saja apa yang kau ingin aku lakukan, dan biarkan keluargaku pergi. Lu Heng, kau sadar kau salah? Sudah terlambat. Orang kampung ini berani memukul ayahku? Tunggu saja untuk mengumpulkan jenazahnya. Sedangkan kau Dekan Zhou, di formulir adopsi, apa yang dia isi? Seorang dokter. Dokter? Oh, begitu. Itu adalah orang yang baru-baru ini menyelamatkan orang di jalan. Baik, keluarkan pengumuman sekarang yang mengatakan dia merekayasanya sendiri dengan tujuan memikat orang ke kliniknya untuk merampok dan membunuh mereka. Kau tidak tahu malu. Li Su, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Li Su, apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya diinjak-injak di bawah kakiku. Tampaknya, dengan orang tua yang baik, aku juga bisa menjadi sangat baik. Di kehidupan ini, kaulah semut. Kau sendiri yang meminta ini. Kuharap kau masih sebahagia ini saat kau terkena penyakit mematikan. Minumlah. Kalau begitu, aku akan mencabut tuduhan palsu itu. Baik, aku akan minum. Siapa yang menyuruhmu minum seperti itu? Berlutut. Heng. Berhenti. Berhenti! Pergi, cepat ke rumah sakit. Tetaplah di sini. Keluarga pembohong, semuanya ada di sini. Tepat waktu untuk menangkap mereka semua. Bagus, ikat mereka semua. Tunggu, asisten Chen akan datang untuk membahas kontrak. Sempurna, aku akan menyerahkanmu padanya. Itu akan menjadi pencapaian besar. Saya wajah mereka, kedua wanita itu. Sedangkan dia, kita tunda dulu. Jika Zhou tidak menghabisinya, kirim dia ke sini. Agar aku bisa bersenang-senang dengannya. Aku ingin lihat siapa yang berani. Yo, di saat seperti ini, kau masih berteriak. Aktingmu sungguh totalitas. Tangkap mereka. Grup Zhou, asisten Chen sudah tiba. Asisten Chen. Asisten Chen, akhirnya kau datang, Tuan. Ada hal penting yang ingin kulaporkan. Nisedel Skitsuri yang berani meniru orang terkaya dan datang ke perjamuan Song untuk berbuat onar. Aku akan menjatuhkannya sekarang. Tolong berisi aku penghargaan. Untuk ini, Tuan Zhou. Hei, apakah ini kontrak yang disiapkan Tuan Zhou untukku? Tuan Zhou, sekarang aku akan mengeluarkan pemberitahuan yang menyatakan bahwa Zhou akan memutuskan semua kerjasama dengan Song. Tuan Zhou, mereka benar-benar orang terkaya. Ayah, ada apa? Grup sedang diselidiki dan dana dibekukan. Mustahil. Bagaimana mungkin dia keluarga Presiden Zhou? Begitu. Semua itu adalah jebakan mereka. Ha! Idiot. Kau bahkan tidak tahu. Asisten Chen, asisten Tuan Zhou? Tuan Zhou, itu semua kami. Ini dilakukan oleh anak angkat keluarga Song itu. Tolong ampuni keluarga Song. Kau dan Wenwen,
cepat bawa Aheng ke rumah sakit. Miao Miao tetap untuk membantuku mengurus urusan. Ketua Zhou, ya kami mengadopsi anak durhaka itu hanya karena kebaikan hati. Kami juga tidak tahu bahwa dia adalah binatang berkedok manusia. Kami serahkan dia sepenuhnya padamu. Tolong sedikit keluar ke song kami, jalan untuk bertahan hidup. Asisten khusus Chen, Ya, periksa dengan saksama. Dan lihat bagaimana mereka menganiaya putra dan putriku. 100 atau 1000 kali lipat balas dendam. ya. Berhenti sujud. Aku khawatir kepalamu. Tinka akan bisa membuka tutup botol anggur nanti. Aheng sudah bangun? Bangun, bagus. Aheng, tenggorokanmu terluka, tapi jangan khawatir. Ini hanya sementara, kesulitan bicara. Kakakmu pasti menyembuhkanmu. Bagus. Aku percaya padamu, kakak. Ayah, ibu, bagaimana kabar keluarga Song? Apakah mereka menyusahkanmu? Aheng, sebenarnya kami... Aheng, saya bertanya padamu, jika suatu hari orang-orang di sekitarmu semua berbohong padamu, apa yang akan kau lakukan? Benar. Aku sengaja ingin menularkan penyakit padamu. Tapi apakah kau pikir ibu dan ayah akan membantumu? Jangan bermimpi. Sejak kau diadopsi ke dalam keluarga Song, kau ditakdirkan untuk menikah denganku di upacara kedewasaan untuk membawa keberuntungan bagiku melalui pernikahan. Aheng. Jika aku menemukan seseorang telah berbohong padaku, aku akan membuat mereka menuai apa yang mereka tabur. Keluarga Song tidak bisa melakukan apapun pada kami. Aheng, jangan khawatir. Orang terkaya minggu ini adalah bos Miao Miao. Aku sudah merawatnya secara gratis. Selama dia ada, keluarga Song tidak akan melakukan apapun pada kami. Putriku, tahu cara berbicara dengan bijaksana. Lihat, tidak ada satu kebohongan pun. Aheng, kau beristirahatlah dengan baik. Ibu, ayah, ayo kita keluar dulu. Jangan ganggu istirahat Aheng. Baik-baik. Kalau begitu, ayo keluar sekarang. Bu, ayah, jangan menghela napas dulu. Mari pikirkan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Aheng masih memiliki 1 bulan sebelum pergi ke Universitas Yangqing. Atau kita tunggu sampai dia lulus dan kemudian beritahu dia yang sebenarnya. Dengan begitu meskipun dia tidak bisa menerimanya atau memutuskan hubungan dengan kita, setidaknya dia memiliki kemampuan untuk hidup mandiri. Tidak. Masalah ini semakin lama kita tunda, semakin berbahaya jadinya. Mari kita tunggu sampai upacara kedewasaan Aheng. Dan kemudian kita akan memberinya ulang tahun yang luar biasa. Dan beritahu dia yang sebenarnya. Jangan khawatir. Masalah ini, akulah yang mengemukakannya. Meskipun Aheng memutuskan hubungan denganku, dia tidak akan menyalahkanmu. Apa yang kau katakan? Mai Manwon. Kita melakukan ini bersama-sama dan kita akan menanggung konsekuensinya bersama. Bibisu, kenapa kau begitu khawatir? Chen An, kenapa kau kembali ke negara ini? Masih cantik sekali. Di mana Xin Xin? Kenapa dia tidak kembali bersamamu? Jangan sebutkan itu. Adik perempuanku. Begitu sampai di rumah sakit, dia menghilang entah kemana. Apakah kau... Masih sedikit bisu? Kasihan, aku adalah tunanganmu. Aduh. Kau bahkan tidak bisa menjadi tongkat yang baik. Aduh, ada apa? Ini semua karena sial ini.
Kau telah memprovokasi Tuan Zhou, orang terkaya. Hampir membuat kita terbunuh. Aduh. Tuan Zhou yang harum dan kaya. Aku menyuap dokter di rumah sakit itu. Kakak perempuan Lu Heng secara pribadi mengatakan padanya bahwa mereka hanyalah milik Tuan Zhou, orang terkaya, bawahan dan dokter. Aku sudah tahu seluruh keluarga ini. Bagaimana mungkin mereka adalah Tuan Zhou? Diam. Jika bukan karena kamu yang memikirkan trik kotor ini untuk mengacaukan Lu Heng, kami tidak akan menderita sebanyak ini. Kau pengacau yang tidak bisa berhasil melakukan apapun selain merusak semuanya. Sampah tak berguna. Apa yang kau lakukan berdiri di sana? Tidakkah kau lihat suami dan putriku sangat kesakitan masak bubuk sekarang? Ya Tuhan. Ayah, aku dengar Chen An dari grup Chen sudah kembali. Bukankah dia masih berutang kira-kira pada keluarga kita? Mengapa kita tidak meminta bantuannya? Aku hampir lupa tentang hubungan itu. Kita benar-benar bernasib buruk akhir-akhir ini. Peramal itu benar sekali. Yuan, peramal itu berkata, setelah Li Shu dewasa dan kau bertunangan, keluarga Song kita akan terlepas dari kesialan dan kesehatanmu akan membaik. Itu prioritas utama, kan? Bertunangan, jadi mereka mengadopsiku untuk membuatku menikah dengan putri kecil grup Chen itu. Aku dengar Lin Yaxin tidak hanya cantik menakjubkan, tetapi juga jenius sejati. Orang tuanya bercerai, dan mereka berdua berebut untuk membiarkannya mewarisi bisnis dan aset mereka. Jika aku menikahinya, berapa tahun perjuangan yang akan kuhemat? Ketika saatnya tiba, Lu Heng dan kalian orang-orang keluarga Song, aku tidak akan melepaskan satupun dari kalian. Tampan sekali. Lihat mobilnya, keren sekali. Dan aku dengar dia diterima untuk eksperimen kedirgantaraan tanpa melalui proses normal. Benar-benar berbakat dan tampan. Eksperimen aerospace? Mungkin proyek PGB yang diundang Profesor Lee untuk bergabung. Ku dengar seseorang membayar untuk memasukkan asisten ke proyek ini untuk memoles reputasi mereka sendiri. Jadi Li Shu, keluarga Song benar-benar tidak tahu malu. Halo, aku mahasiswa baru di Teknik Aerospace dan Dinamika. Namaku Lu Heng. Apakah kamu peraih nilai tertinggi dari Hai Cheng tahun ini, Lu Heng? Lu Heng, yang mendapat nilai 730 tahun ini, peraih nilai tertinggi sejati? Ya ampun. Biarkan aku lihat. Ku dengar dia sangat tampan. Lu Heng, kenapa dia lagi? Song Guofeng menghabiskan banyak uang untuk memasukkanku ke proyek PJB sebagai asisten hanya untuk mengamankan penerimaanku. Dia, Lu Heng, datang dengan seorang petani miskin dan tidak berpendidikan. Bagaimana bisa dia menjadi peraih nilai tertinggi? Lu Heng, aku tidak menyangka bertemu denganmu di sini. Apa orang tuamu yang baik hati tidak datang mengantarmu? Kau? Jika ku dengar kau menghina orang tuaku lagi, tidak hanya satu pukulan. Kalian semua hanya berdiri di sana? Apa yang kalian tunggu? Pukul aku. Siapa kau pikir kau untuk memukulku? Keluarga? Orang sepertimu bahkan tidak layak untuk membersihkan sepatu keluarga Song. Lu Heng, sudah selesai mendaftar? Ayo pergi sekarang. Aku akan mengantarmu ke asrama. Namaku Lin Yaxin. Kenal dia? Jika kau kenal, lepaskan.
Dia adalah tunanganku. Wanita ini memang cantik, tapi dia terlalu tidak setia. Dia akan bertunangan denganku, tapi dia masih bersama Lu Heng. Apakah mereka menindasmu? Kau ingin aku membantumu membalas mereka? Tidak perlu. Surga akan menghukum yang jahat. Saat ini, Song Yuan mungkin sudah sakit. Li Shu, kau selanjutnya. Kenapa kau begitu naif? Kenyataannya, orang jahat tidak dihukum dan orang baik tidak diberi imbalan. Yang kuat berhasil, yang lemah gagal, itu saja intinya. Ada seseorang di sini, bantu aku menghadapinya. Namanya Li Shu, dia anak angkat Song Gofeng. Buat dia, dikeluarkan dari Universitas Yangqing. Ayo, kau tidak bisa mengharapkan seorang senior untuk membawakan kopermu. Wantiti Mikesa. Sama-sama, aku berjanji pada seseorang untuk menjagamu. Lagi pula engkau sangat naif, mengharapkan surga memberi pahala yang baik dan menghukum yang jahat. Kau suka Oscar Wilde? Gagasan-gagasan bengkok yang kau katakan berasal dari Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, kan? Aku tidak suka dia selalu bicara omong kosong. Pak Tuali itu bersikeras agar aku secara pribadi menyerahkan ini padamu. Mata orang tuh tinggi di langit. Katakan padaku, kenapa dia begitu menghargaimu? Menangis dan berteriak, memohon padamu untuk bergabung dalam proyek ini. Ku tidak tahu. Mungkin dia pikir aku benar-benar bisa merancang sebuah reaktor busur. Fusi nuklir stabil. Hei Lu Heng, ceritakan padaku dengan cepat. Aku membawamu ke asrama untuk menurunkan barang bawaanmu. Ingatlah untuk keluar dengan cepat dan datang ke lab bersamaku. Yo, ini adalah basis penelitian loh. Senior, bisakah kau benar-benar berjalan masuk ke sini dengan begitu berani? Litwa, aku akan berinvestasi 1 miliar dalam proyek eksperimen ini untukmu. Ya, jangan khawatir. Aku sudah membawa orang berhargamu dan dia tepat di sampingku. Litwa telah mengizinkan investor untuk memeriksa basis. Ayo, pimpin jalan. Selama aku bisa berhasil berpartisipasi dalam proyek PGB, apalagi seorang sarjana top biasa, bahkan seorang profesor di masa depan, aku tidak akan menganggap mereka serius. Lu Heng, kenapa kau di sini? Itu seharusnya pertanyaanku. Kenapa kau masih di sekolah? Lu Heng, jangan berpikir bahwa Nona Lin karena kebaikan hati membawamu ke basis penelitian ini. Untuk tur adalah untuk memberimu keunggulan palsu. Biar ku beritahu, Nona Lin, tunangannya harus berasal dari yang sepadan, keluarga bergengsi. Kamu diremehkan lagi. Siapa yang mengambil jalan pintas untuk menyepuh, dia sendiri tahu. Saya diundang oleh Profesor Lee untuk berpartisipasi dalam proyek PGB sebagai peneliti. Mustahil. Kamu seorang anak yang diadopsi oleh petani busuk? Tidak mungkin. Karena dia lebih pintar darimu. Li Zhukan, menyebarkan rumor di depanku sangat bodoh. Keluarga Song berusaha keras untuk mengirimmu ke Universitas Yangqing. Sungguh sia-sia. Bagaimana kamu bisa diterima? Saya sudah melaporkan semuanya ke sekolah. Sebentar lagi, kamu akan menerima surat pengusiranmu. Tentu saja, kamu tidak perlu datang ke basis penelitian lagi. Keluar. Satpam. Lepaskan aku. Kami benar-benar optimis tentang proyek ini. Keluarga Zhou juga bersedia untuk berkontribusi pada penelitian nasional. Tapi Profesor Lee, bagaimana saya bisa memastikan bahwa dana yang saya investasikan benar-benar digunakan dalam penelitian eksperimental? Presiden Zhou, Anda bisa tenang tentang ini. Untuk detail eksperimen, kami tentu tidak berani mempublikasikannya. Tapi para peserta proyek, serta tujuan dan kemajuan proyek, kami bisa melaporkan secara real-time untuk memastikan keamanan investasi Zhou. Lu Heng, lepaskan aku. Area eksperimen terbatas. Siapa yang membuat keributan di sini? Kakak kedua. Presiden Zhou. Presiden Zhou ingin berinvestasi
Oz Project Professor Lee. Saya di sini untuk membahas investasi. Bukan? Ya, kami baru saja di tengah percakapan ketika kami mendengar keributan di luar. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah area eksperimen terbatas. Apa yang kau tidak tahu? Guru Lee, itu dia. Dia ingin merebut posisiku di lab. Maksudmu dia ingin mengambil posisimu di lab? Aku memohon padanya dengan sungguh-sungguh untuk datang dan berpartisipasi dalam eksperimen. Jika dia bersedia, aku bahkan bisa memberinya posisiku sebagai penanggung jawab. Mengapa dia mengambil posisimu? Bagaimana mungkin? Bicara, apa posisimu? Apa yang kau lakukan? Bicara. Lu Heng ingin mengambil posisimu. Aku asisten lab. Jadi kau adalah anak suruhan yang diselundupkan keluarga Song. Aku asisten lab yang tepat. Tepat. Kau seorang yang bahkan tidak bisa masuk sekolah penerbangan di Universitas Yenching. Memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam eksperimen setingkat ini? Ketika modal berkuasa, bangsa ini hancur. Litua, siapa yang kau kutuk? Orang ini, aku melaporkannya untukmu. Tidak ada yang berani menolak laporanku. Bertindak sesuai aturan. Dan usir dia. Pangkalan eksperimen akan selesai. Saya akan mengatur seseorang yang untuk mengawasinya. Lagi pula memiliki karakter seperti itu. Yang berpartisipasi dalam eksperimen. Presiden Joe mungkin menjadi curiga terhadap eksperimen. Tidak. Saya tidak bisa diusir dari lab. Keluarga Song akan membunuhku. Aku tidak akan. Kamu tidak bisa. Dekan Joe, mengapa Anda di sini? Ini kau. Ini semua salahmu, sialan. Jika bukan karena kau menyinggung Presiden Joe, bagaimana bisa aku berakhir dalam situasi ini? Tidak. Kita semua ditipu oleh Lu Heng. Ayah angkatnya bukanlah Tuan Joe sama sekali. Tolong lakukan sesuatu untukku. Setelah selesai, aku akan memberimu 500 juta. Aku tahu di mana Lu Heng berada. Pergi dan bantu aku. Membunuhnya. Orang jahat tidak dihukum oleh surga, tapi karena kasihan padamu, aku bisa untuk sementara memainkan peran tuanmu yang saleh. Lin Yaksin, apakah kamu baik-baik saja? Lin Yaksin. Nona Lin, kau tidak boleh kenapa-napa. Nona Lin. Panggil ambulans segera. Cepat. Benar. Aku akan panggil Ratu Bori. Telepon polisi. Pergi ke rumah sakit. Ayo. Tunggu aku. Chen An. Nona Lin ini. Masalah terjadi di tempatku. Aku mengecewakanmu? Aheng, ini bukan salahmu. Jangan bersedih seperti itu. Jangan biarkan Sin Sin melihatmu begini saat dia keluar dari ruang perawatan. Tenanglah. Wah, dia tidak mungkin terluka semudah itu. Jangan membuat dirimu takut. Kamu bisa tenang, Lin Yaksin tidak dalam bahaya. Syukurlah. Aku? Bodoh. Berani-beraninya kau. Dari Chen Group dan Lin Group, pewaris bersama. Sekarang, lupakan mencari perlindungan Tuan Chen. Aku khawatir keluarga Song kita tidak karakteristik tempat di Haicheng. Sama sekali. Aku? Sayang, berhenti memukulnya. Jika kau memukulnya sampai mati, maka urusan pernikahan untuk menangkal nasib buruk, apa yang akan kita lakukan? Ayah, aku tidak bermaksud membunuh Lin Yaksin. Yang ingin kubunuh hanyalah Lu Heng. Diam. Sekarang masalah ini telah ditimpakan pada Zhou Jie. Tutup mulutmu dan jangan mengatakan apapun. Bagaimana aku bisa mengadopsi orang seperti itu? Ayah,
kita masih punya kesempatan. Asalkan aku memenangkan juara pertama, dalam kompetisi pemrograman, kita masih punya kesempatan untuk bangkit kembali. Kau yakin akan menang? 100%. Lu Hang, baru saja guru menyebutkan di kelas kompetisi pemrograman. Apakah kamu akan berpartisipasi? Apakah kamu ikut? Aku ingin bekerja sama denganmu. Tentu, untuk kompetisi yang kuikuti, jika kamu ingin bergabung, isi ini. Oke. Wang Yuze, kamu sangat mampu. Sayang jika berada di timnya. Omong-omong, aku juga ikut kompetisi pemrograman. Jadi kamu bisa bekerja sama denganku. Tapi, aku sudah bekerja sama dengan Lu Heng. Aku ingat kamu ingin bekerja di grup Song setelah lulus. Kamu juga tahu, aku sekarang adalah pewaris grup Song. Jika kamu dan aku memenangkan penghargaan dalam kompetisi, keinginanmu untuk bergabung dengan grup Song bisa diatur hanya dengan sepatah kata dariku. Ini, maaf Lu Heng. Aku ingin bergabung dengan tim Li Shu. Aku ingin bergabung dengan tim Li Shu. Tidak apa-apa. Setiap orang memiliki pilihannya masing-masing. Baiklah. Lalu, lain kali kita pasti akan bekerja sama. Oke. Lu Heng, aku juga ingin bergabung dengan grupmu. Lu Heng, apakah kamu masih mencari anggota? Kia juga ingin berada di timmu. Tentu. Selamat datang. Baik. Maaf Lu Heng. Maaf Lu Heng. Aku... Tidak apa-apa. Tidak ada satupun dari ini yang merupakan kesalahanmu. Lu Hang, sekarang bagaimana kau akan bersaing denganku? Patuhlah menungguku memenangkan penghargaan. Hei, Ku Xue, apakah kamu ingin bergabung dengan timku? Aku pikir aku tidak terlalu pandai dalam kompetisi ini. Bagaimana kalau kamu mencari orang lain? Tidak. Kemampuan berpikirmu sangat kuat, dan hanya saya kamu lambat dalam mengekspresikan. Teman sekelas lu, Teman sekelas lu. Maaf, aku tidak bisa menjadi satu tim denganmu. Aku mengerti. Maaf mengganggumu. Teman sekelas lu, aku akan bergabung. Aku ingin berada di kelompokmu. Benarkah? Bagus. Tapi, satu tim butuh 3 orang. Kami sekarang hanya punya 2 orang. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Serahkan padaku. Kamu hanya fokus pada perlombaan. Baik. Ayo pergi. Aheng, apa yang membawamu ke sini hari ini? Yasin, aku butuh bantuanmu. Apa kau senggang belakangan ini? Kami ada kompetisi pemrograman dan ingin kamu ikut. Apa kau mencoba menyuapku? Oh, kakakku tersayang. Tim kami masih butuh 1 orang lagi. Bergabunglah dengan tim kami. Kau bisa jadi nama saja dan kami yang kerjakan. Bagaimana menurutmu? Hanya nama? Apa kau meremehkanku, sang juara kompetisi pemrograman tahun lalu? Juara? Itu mengesankan. Kakak Yasin, mulai hari ini Anda adalah pemimpin tim kami. Bagaimana menurutmu? Berhenti menggoda. Berikan formulir pendaftarannya. Anda seharusnya menjadi pemimpinnya. Saya akan membantu Anda. Baik. Tidak masalah. Cepatlah. Kakak kedua. Cepat. Kompetisi adikmu akan segera dimulai. Ayo pergi. Bu, ini baru jam 7, masih pagi. Kami akan sampai. Dengarkan ibumu. Cepat, bagaimana jika macet? Cepat.
Lu Heng, saya sarankan Anda mundur dari kompetisi lebih awal dan selamatkan martabat Anda. Kalau tidak, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kita dari sekolah dan jurusan yang sama. Siapa yang Anda remehkan? Saya dididik secara elit sejak kecil. Kompetisi pemrograman sekolah ini sangat mudah bagi saya. Orang desa sepertimu, bagaimana bisa dibandingkan dengan saya? Siapapun bisa bicara besar. Melihatmu begitu percaya diri, saya harap Anda bisa bertahan sampai setelah kompetisi. Kau tunggu saja, saya akan segera tunjukkan. Kesenjangan antara kita yang tidak akan pernah bisa Anda kejar. Baik, kompetisi kita resmi dimulai. Selanjutnya, mari sambut anggota kelompok 3. Baik, kompetisi dimulai. Yang selanjutnya, mari kita undang Profesor Jong untuk memberikan pidato. Para siswa yang terhormat, para tamu yang terhormat, selamat pagi. Apa yang dikatakan Li Shu kepadamu tadi? Dia mengancamku, jangan khawatir. Kata-katanya tidak penting. Li Shu telah coding sejak kecil. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Tapi saya sudah nonton pertandingannya. Dia sangat mengandalkan bentuk dan hancur di bawah tekanan. Kalian semua harus tenang. Baik, tidak masalah. Aheng sedang mengawasi kita. Aheng, ayo. Ibu dan ayah, lihat. Aheng dan Yasin satu tim. Ya, sepertinya kedua anak ini akur di sekolah. Yasin anak yang baik. Anak nakal kita itu sangat beruntung. Apa yang kamu katakan? Aheng kita juga tidak buruk. Mereka berdua duduk bersama. Cocok sekali. Benar. Ahowo kita juga prospek yang baik. Kudengar, kemampuan coding Yasin cukup mengesankan. Kompetisi ini pasti akan seru. Sekarang saya nyatakan, kompetisi ini resmi dibuka. Semoga jari-jarimu lincah, pikiranmu tak terbatas, dan gayamu bersinar. Baik, kompetisi dimulai. Ya, selanjutnya ini saya akan mengambil soal pertama. Kusue, Yasin, kalian berdua perbaiki masalahnya. Aku akan bertanggung jawab memasukkan input dan debugging lingkungan. Baik. Hei, ini terlalu mudah. Aku bisa melakukannya sendiri. Kalian berdua duduk saja di samping. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku pikir mungkin kita harus membagi tugas. Apakah kau meragukan kemampuanku? Tidak. Aku hanya... Hei, hentikan, dengarkan saja dia. Kenapa? Dia putra sulung keluarga Song. Panel juri memiliki orangnya. Jangan sampai kita menyinggung perasaannya. Aku membawamu masuk hanya untuk membuat Lu Heng marah, orang gagal itu. Jangan terlalu tinggi hati. Baiklah. Kalau begitu, aku mulai menulis. Kalian lihat soal berikutnya. Berkomunikasilah jika ada masalah. Soal pertama sudah dipecahkan. Ini kelompok Li Shu. Mari kita ucapkan selamat kepada siswa kelompok Li Shu. Ya ampun. Anak Li apa namanya itu? Kenapa dia begitu cepat? Apakah Aheng dan yang lainnya baik-baik saja? Nah, ini baru permulaan. Kemajuan yang stabil itu penting. Percayalah pada mereka. Berikuti apa yang mereka lakukan. Mom, Dad, lihat. Aheng dan yang lainnya sepertinya punya ide. Hei, lihat itu celahnya. Tunggu saja menang penghargaan. Kecepatan Li Shu agak tidak normal. Soal ini meskipun tidak sulit,
Kecepatan codingnya terlalu cepat. Hampir tidak ada jeda. Jangan khawatirkan dia untuk sekarang. Pendekatan kita benar. Ikuti kecepatan kita sendiri. Kuxue, eksperimen untuk soal berikutnya. Bagaimana persiapannya? Hampir siap. Aku punya ide. Perlu memverifikasinya lagi. Baik. Lu Heng, lanjutkan. Guxue berikan padaku setelah konfirmasi. Mari kita targetkan lulus sekali jalan. Mengerti. Kelompok kedua juga sudah terpecahkan. Itu kelompok Lu Heng, Senlabit. Dia sangat luar biasa. Ya, dia memang... Aku bahkan tidak bisa terlibat. Dia terlalu hebat. Dua ini adalah masalah terakhir. Cukup sulit. Kita kerjakan perlahan, jangan terburu-buru. Untuk masalah ini, aku pikir menanganinya seperti ini. Kompleksitas waktunya bisa sangat dikurangi. Ya, Yaksin. Sangat mengesankan. Aku sudah memverifikasi pendekatan ini. Seharusnya baik-baik saja. Tapi kita harus hati-hati saat eksperimen. Oke. Luar biasa. Tim Li Shu telah memimpin dalam menyelesaikan soal 7, semakin memperlebar keunggulan mereka. Tim Lu Heng juga dekat di belakang. Tinggal satu masalah lagi. Bisakah tim Lu Heng membalikkan keadaan? Kita tunggu dan lihat. Di Gao ini, kenapa dia begitu hebat? Setiap kali dia selangkah lebih maju dari Aheng kita. Seharusnya tidak mungkin. Di isu ini, aku belum pernah dengar namanya sebelumnya. Miao Miao, apakah kamu melihat gerakan curang Li Shu itu? Aku curiga ada yang salah. Ayah, aku juga melihat itu. Ekspresinya aneh. Aku akan menghubungi seseorang untuk bertanya sekarang. Oke. Ada yang salah. Pendekatan optimasi masalah ini sangat tidak konvensional. Dia tidak mungkin memikirkannya lebih cepat dariku. Dan detail implementasinya hampir identik. Kau curiga padanya? Aku juga merasa aneh. Dia sepertinya tidak membutuhkan waktu berpikir sama sekali. Seolah-olah dia benar-benar tahu jawabannya. Jangan katakan apapun dulu, fokus pada kompetisi. Tunggu sebentar, ubah urutan operasi, lihat apakah dia masih bisa. Dimengerti. Jika dia masih bisa mengikuti secara instan, maka itu pasti bukan kebetulan. Sekarang aku akan membuat soal terakhir. Bagaimana mungkin? Mustahil. Bagaimana bisa salah? Wasit, saya laporkan Li Shu karena curang. Lu Heng, kau memfitnahku. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau tidak bisa menyelesaikannya, lalu kau bisa menuduhku. Peserta, harap tenang. Panel akan menanganinya. Lu Heng, kau mengklaim bahwa Li Shu curang. Apa bukti yang kau miliki? Ini tuduhan yang sangat serius. Aku punya alasan untuk mencurigai Li Shu menggunakan cara ilegal untuk mencuri secara real time proses penelitian dan kode saya. Untuk soal terakhir ini, aku sengaja menulis 2 potong kode yang salah dan menyajikannya sebagai benar. Jika Li Shu mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memecahkan masalah, benar-benar mustahil untuk menghasilkan dalam waktu singkat jawaban yang sangat mirip dengan soal saya
Today mengandung kesalahan pemrograman yang sama dan kemudian mengirimkannya. Ini membuktikan bahwa dia baru saja mencuri prosesku. Omong kosong, ini semua kebetulan. Jelas kamu yang melihat pendekatanku. Hakim, saya bisa bersaksi. Algoritma yang salah dalam soal terakhir itu dirancang oleh saya dan Lu Heng dengan sengaja. Jebakannya sendiri tidak masuk akal. Li Shu, jika kau tidak mendapatkannya melalui saluran yang tidak normal, mustahil, pada saat yang sama, menulis kode dengan struktur yang sangat mirip dan kesalahan yang hampir identik, bukan? Aku juga bisa membuktikan bahwa untuk beberapa soal sebelumnya, kecepatan pemecahan masalahnya dan sejauh mana dia meniru pendekatan kami melampaui batas wajar. Li Shu, ada yang ingin kau katakan? Tidak, mereka bekerja sama untuk menjebakku. Kau bilang aku curang, tunjukkan buktinya, kecuranganku. Setelah verifikasi komputer Li Shu, now the master, detected real life peralasan bantuan. Oleh karena itu, Li Shu tidak curang. Lu Heng, kali ini ada yang ingin kau katakan? Jelas kamu yang cemburu karena kami lebih cepat darimu. Tidak mungkin, ini level kemampuanku. Mengenai pendekatan pemecahan masalah yang serupa, hanya ada beberapa metode untuk memecahkannya. Bukankah wajar jika mirip? Dan setiap kali kalian beberapa detik lebih lambat dari kami, dengan pendekatan yang sama, sekarang aku memiliki banyak alasan untuk mencurigai bahwa kalian curang dan menjiplak dari saya. Saya sekarang memiliki setiap alasan untuk mencurigai bahwa Anda curang dan menjiplak dari saya. Kamu. Tenang, jangan pedulikan dia. Benar. Jelas bahwa wasit-wasit itu memiliki orang-orang mereka sendiri di antara mereka. Tidak baik bagi kita untuk secara terbuka melawan mereka. Mari kita selesaikan kompetisi ini dulu. Tapi aku punya bukti. Kamu adalah ketua wasit. Ada sebuah USB drive di sini. Ini merekam Li Shu. Dan wasit itu bertemu secara pribadi di sebuah kafe. Ada video pertemuan mereka. Materinya juga mencakup catatan transfer dan log panggilan mereka yang biasa. Bisakah kamu menjelaskan mengapa akunmu tiba-tiba mendapatkan 2 juta yuan kemarin? Siapa kamu berani bicara omong kosong di sini? Aku adalah adik perempuan Lu Heng. Oh. Jadi itu adik perempuan si Udik. Kamu seorang Udik? Apa kamu tahu tentang pemrograman? Apa kamu tahu aturan dan regulasi kompetisi? Ketua wasit, aku adalah pewaris grup Song. Kamu tidak percaya kata-kataku, tetapi malah percaya pada para Udik ini? Ini ya... Latar belakang keluargaku tidak baik. Tapi itu bukan alasan untukmu menyerang keluargaku. Kiai tadi wasit mengatakan kamu tidak melakukan kesalahan, jadi akulah yang salah. Tadi wasit mengatakan kamu tidak melakukan kesalahan, jadi akulah yang salah. Setelah kompetisi berakhir, aku akan secara alami meminta maaf kepadamu. Kalian semua dengar itu? Lu Heng sendiri mengaku bahwa dia memfitnahku. Wasit, saya pikir saya tahu di mana buktinya. Wang Yuze, apa yang kamu katakan? Sebelum kompetisi dimulai, Li Shu menempelkan sebuah alat mirip penerima di bawah keyboard. Aku tidak memperhatikan pada awalnya, berpikir itu adalah keycap kelas atas. Sekarang saya pikir itu dia. Li Shu, apa ini? Li Shu, apa ini? Aku tidak tahu. Ini bukan milikku. Setelah keputusan akhir dari tim wasit, kecurangan Li Shu, perilaku curangnya telah dikonfirmasi dan itu serius. Li Shu dan timnya didiskualifikasi dari kompetisi ini dan hasil mereka dibatalkan. Kamu tidak hanya memiliki keterampilan luar biasa, tetapi yang lebih penting, kamu memiliki integritas sejati dan kebijaksanaan tenang di bawah tekanan. Piala ini sangat layak. Selamat. Terima kasih. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Tidak berguna. Bodoh. Aku menghabiskan banyak uang membesarkanmu. Dan kau tidak punya sesuatu. Menggunakan taktik rendah seperti itu. Dan ketahuan basah, wajah keluarga Song telah dipermalukan olehmu. Semua itu salah Lu Heng. Dan kakak perempuan yang muncul, entah dari mana. Diam. Ini semua karena Lu Heng
dan kakak perempuan yang muncul entah dari mana. Diam. Beraninya kau membuat alasan? Tetaplah di rumah untuk saat ini. Dan bersikaplah baik. Dan jangan pergi kemanapun. Ayah, aku salah. Ayah, aku akan lakukan apapun yang ayah katakan. Apakah kau yakin akan melakukan apapun yang kukatakan? Ya, ayah. Asalkan ayah memaafkanku, aku akan melakukan apa saja. Baiklah, ulang tahunmu akan segera tiba. Aku akan mengadakan pesta ulang tahun untukmu. Dan mengumumkan pertunanganmu. Bersiaplah. Ini untuk mengumumkan pernikahanmu dengan Lin Yaxin. Begitu aku menguasai grup Lin, Lu Heng akan kubuat hidupmu neraka di dunia. Ayah, ibu, kakak kedua, ulang tahunku dalam beberapa hari. Aku yang traktir. Ayo kita pergi keluar untuk makan besar. Heng. Makan di luar itu sangat boros. Biarkan ibu memasak untukmu di rumah. Itu tidak apa-apa, kan? Aku akan buat semua kesukaanmu. Ibu, bagaimana bisa aku merepotkan ibu lagi? Lagi pula, dalam beberapa hari, aku ingin mengajak Yaxin keluar untuk makan malam yang enak. Adik laki-laki, sebenarnya kami ada sesuatu yang perlu dibahas. Oh, benar? Kak, benar. Makan di luar itu enak. Ayo makan di luar. Kakak, apa yang ingin kau katakan? Tidak apa-apa. Aku hanya berpikir apa yang harus disiapkan untukmu sebagai kado ulang tahun. Ya ampun, bagaimana bisa aku biarkan kau mengeluarkan uang? Kau tidak perlu menyiapkan apapun. Hanya bersamaku saja sudah cukup. Itu akan menjadi hadiah terbaik. Ya, keluarga bersama, semua bersama, itu yang terbaik. Lu Hang, apa yang kau lakukan di sini? Apakah ini tempat untuk anak manis sepertimu datang? Aku menerima undangannya, jadi tentu saja aku datang. Hanya menang kompetisi pemrograman. Apa yang bisa dibanggakan? Apakah ayah kampungmu memberimu hadiah? Apakah itu mengajarimu cara bertani? Li Su, apa yang bisa kau lakukan selain bergantung pada orang tuamu dan meremehkan orang lain? Rasa superioritas itu sangat rapuh. Setidaknya aku punya orang tua untuk diandalkan. Siapa yang kau punya? Dia memiliki aku untuk diandalkan. Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Hanya seorang badut. Lin Yaxin, kau sudah bertunangan? Beraninya kau main-main dengannya di depanku? Bagaimana kau tahu aku sudah bertunangan? Lalu kenapa kau tidak melepaskannya? Kau gila? Bagaimana denganku dan Lu Heng? Bukan urusanmu. Tunanganmu adalah Li Su. Nona Lin, anak ini kasar dan menyinggungmu. Aku akan minta maaf kepadamu atas namanya. Kau membuatku tersanjung, Paman Song. Jangan khawatir, aku akan memberinya pelajaran. Kunci dia di kamar kecil. Li Zhu, beraninya kau menyinggung nona tertua keluarga Lin. Kau bosan hidup? Bu, Lin Yaxin, bukankah dia tunanganku? Dia di depanku, bermain genit dengan bocah nakal Lu Heng itu, penuh dengan sentuhan. Bagaimana aku bisa tidak marah? Bagaimana aku bisa membesarkan orang bodoh tolol seperti ini? Siapa yang memberitahumu bahwa Lin Yaxin adalah tunanganmu? Bukankah kau bilang, di pestaku, kau akan mengumumkan pertunanganku? Lalu siapa lagi? Orang yang harus kau nikahi adalah Song Yuan Yuan. Orang yang harus kau nikahi adalah Song Yuan Yuan. Song Yuan Yuan? Dia kakak perempuanku. Kalau tidak, kenapa menurutmu kami menerimamu dulu? Jika Tuan tidak berkata, kau harus menikahi Yuan Yuan untuk menangkal kejahatan, apakah aku akan menahanmu? Tidak, aku tidak mau menikah dengannya. Dia seorang yang suka gonta-ganti pasangan, dan dia menderita penyakit itu. Aku tidak akan. Kamu hanyalah seekor anjing.
yang dibesarkan oleh keluarga Song. Apakah kamu menikah atau tidak? Itu bukan terserah padamu. Jika kamu berani keluar dan membuat masalah, aku tidak keberatan menyuruh seseorang melumpuhkan kakimu. Tidak, aku tidak ingin menikah. Tidak, aku belum mau mati. Jangan khawatir. Dia tidak bisa melarikan diri dari hotel ini. Lu Heng, mengapa? Kenapa aku hanya bisa menikah dengan si manis Song Yuan-Yuan, sementara kamu memiliki seseorang seperti Lin Yaxin yang mendukungmu? Ini semua pilihanmu sendiri. Keluarga Song semuanya adalah hantu pemakan, manusia yang tidak memuntahkan tulang. Jika kamu ingin kekayaan dan kemewahan, maka kamu harus menanggungnya dengan baik. Itu salah. Aku jelas memilih jalan lain. Kenapa akhirnya tetap seperti ini? Ngomong-ngomong, Song Guofeng hanya mengatakan untuk mencari seseorang untuk dinikahi demi keberuntungan, tetapi dia tidak mengatakan siapa. Kita berdua tumbuh di panti asuhan yang sama. Selama kamu menikahi Song Yuan-Yuan untukku, aku masih bisa hidup dengan kehidupanku yang sekarang. Li Shu, apa kau gila? Aku bilang padamu, aku sudah mengalami pekerjaan berat tanpa henti selama bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan orang tidak berguna sepertimu? Ya, karena kamu menyukai keluarga Song, baik, maka tetaplah di sana dan berperilakulah. Hati-hati. Aku sudah tidak tahan lagi. Melihat Aheng diolok-olok oleh orang brengsek itu, hatiku sakit seperti diiris pisau. Kita jelas bisa. Chunghua, mari kita beritahu Aheng hari ini. Aku benar-benar tidak tahan. Ibu, jangan terburu-buru. Kita bilang kita akan mencari waktu yang tepat. Waktu apa yang bisa lebih cocok dari sekarang? Kakak bagus sudah dibully. Dan kita harus memberitahu dia bahwa dia adalah yang paling berharga. Tuan muda di dunia. Dan tidak perlu dibully oleh siapapun. Ini semua salahku. Aku selalu terlalu khawatir. Tahu dia tidak bisa menerimanya. Takut akan ini dan itu. Dan hasilnya, anakku akhirnya dibully. Di luar. Setelah bertahun-tahun ini, kita berutang terlalu banyak padanya. Baik. Tunggu sebentar. Kita akan memberitahu dia bahwa keluarga kita adalah yang terkaya dan tidak ada yang akan berani membuli dia lagi. Aheng adalah anak yang baik. Dia akan mengerti kesulitan kita. Ya ayah, yang kakak inginkan adalah cinta kita, bukan uang. Selama kita memperlakukannya dengan tulus, dia pasti akan merasakannya. Ayah, ibu, kakak kedua. Aheng, kau dengar semuanya. Aheng, maafkan aku. Terima kasih. Terima kasih karena sangat mencintaiku dan melindungiku. Baik miskin maupun kaya, kau adalah keluargaku yang tersayang. Ini pertama kalinya, ke keluarga kita benar-benar jujur. Tidak ada lagi rahasia. Bersulang. Bersulang. Masakan ibu masih yang terbaik. Ini jauh lebih enak daripada hidangan mewah di jamuan makan. Kalau suka, makan lagi. Ibu akan memasak untukmu setiap hari mulai sekarang. Dasar bocah nakal. Apa rencanamu? Pergi ke perusahaan dan mulai dari bawah. Atau aku bisa memberimu beberapa dana awal untuk memulai bisnismu sendiri. Ayah, aku masih ingin mengandalkan diriku dulu. Aku punya uang hadiah dari kompetisi yang bisa bertahan beberapa waktu. Jika aku menemui masalah yang tak terpecahkan di luar, aku akan segera pulang dan meminta bantuanmu. Betul, kami akan selalu menjadi keluargamu dan selalu mendukungmu. Baik. Bersulang,